Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi kuliah kita ya. Nah, untuk materi setelah UTS ini kita akan mulai fokus untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Untuk itu di materi hari ini kita akan membahas dulu gambaran atau perkenalan seperti apa sih dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi itu. Nah, oke, definisi. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu merupakan gabungan dari entitas induk dan anak ya, dimana kedua entitas ini digabungkan menjadi satu wujud pelaporan. Meskipun mereka berdua ini adalah kesatuan hukum yang berbeda dari sudut pandang hukum dan mereka adalah badan hukum yang berdiri masing-masing, tetapi dari sudut pandang akuntansi konsolidasi mereka berdua ini adalah satu. Jadi makanya nanti laporan keuangannya selain mereka membuat laporan keuangan untuk entitas masing-masing, diwajibkan juga entitas induk untuk membuat laporan keuangan termasuk dengan entitas anak-anaknya. Itu yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Tuh. Oke. Lalu bagaimana sih Pak langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi itu? Ini. Pertama, kita perlu mengidentifikasi dulu transaksi-transaksi antar entitas induk dan anak. Ini disebut dengan transaksi istimewa. Jadi ada transaksi istimewa itu meliputi transaksi jual beli aset ataupun hutang piutang. Jual beli aset di sini bisa dia jual beli barang persediaan ataupun aset tetap lainnya. Dan bahkan entitas anak dan induk ini bisa melakukan transaksi hutang dan piutang. Nah, transaksi istimewa ini yang perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, tapi untuk pertemuan di awal ini nanti kita nyusunnya belum pakai yang ini ya, belum pakai transaksi istimewa. Ini nanti perlu kita pahami dulu satu persatu. Nah, jadi nanti transaksi istimewa itu ada transaksi jual beli persediaan, terus ada juga transaksi jasa, terus juga ada transaksi jual beli aset tetap berwujud, dan berikutnya ada transaksi hutang piutang. Oke. Setelah kita mengidentifikasi transaksi-transaksi antar induk dan anak, berikutnya kita membuat jurnal eliminasi. Nah, jadi kalau nanti ada transaksi istimewa tersebut perlu kita eliminasi. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita nanti akan mengeliminasi transaksi dasar. Jadi transaksi dasar itu nanti yang akan kita eliminasi hanya saldo investasinya aja. Jadi saldo investasi PT induk terhadap PT anak ini yang akan kita eliminasi. Nah, saldo investasi ini kan dipengaruhi oleh sebenarnya ada saldo laba, terus pembagian dividen. Jadi ini aja nanti yang akan kita bahas. Nah, setelah kita membuat jurnal eliminasinya, langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian jurnal eliminasi yang udah kita buat tadi di kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini nanti kita akan buat yang namanya kertas kerja konsolidasi. Nah, gunanya untuk melakukan penyesuaian jurnal eliminasi yang udah kita buat sebelum nanti aset dan kewajiban PT anak dan induk itu digabungkan. Jadi sebelum digabungkan, saldonya itu disesuaikan dulu dengan jurnal eliminasi yang udah dibuat. Nanti barulah jadi yang namanya neraca saldo konsolidasi. Nah, jadi outputnya ini adalah neraca saldo konsolidasi.
konsolidasi. Nah, tuh. Barulah kalau udah jadi neraca saldo konsolidasi, baru kita bisa menyusun laporan keuangan. Oke, biar lebih gampang kita langsung masuk ilustrasi aja ya. Nah, ilustrasi ini sebenarnya melanjutkan soal yang kemarin, yang di entitas anak dan induk, anak dan asosiasi setelah pengakuan awal. Ini lanjutan sebenarnya, sama soalnya malahan. Nah, kasus Monmon Corporation. Pada akhir tahun 2020, PT Panda yang merupakan anak dari PT Monmon, ya kan, yang soal kemarin kan, dengan kepemilikan 85%, melaporkan pembukuan laba sebesar 10.000. Selain itu, pada bulan Oktober 2020, PT Panda membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar 2.000. PT Monmon selaku perusahaan induk menurut PSAK 65 wajib untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember. Nah, berikut ini data neraca saldo setelah penyesuaian PT Monmon Corporation dan PT Panda per 31 Desember. Jadi ini sebenarnya mereka tinggal nyusun laporan keuangannya aja. Tapi karena dia harus dikonsolidasikan, digabungkan, dia harus menyusunnya sesuai dengan prosedur konsolidasi. Nah, ininya. Nah, ini untuk PT Panda, neraca saldo setelah penyesuaiannya. Nah, langsung saya kasih ke Excel aja ya, biar langsung kita bahas. Nah, ini nanti kalau ini bisa langsung disusun jadi laporan keuangan. Nah, contohnya tadi laba bersih ya. Nah, laba bersih itu kan didapat dari pendapatan ini dikurang beban 40.000. Nah, 10.000 kan ya, sesuai dengan seperti soalnya dia membagikan laba 10.000 atau labanya diakui segini. Jadi siap untuk dibuat laporan keuangan sebenarnya. Nah, ini untuk PT Monmon Corporation. Nah, ini induknya. Ini data neraca saldo setelah penyesuaiannya sebelum dia nyusun laporan keuangan. Nah, ini nanti sebelum digabungkan itu perlu disesuaikan lagi. Disesuaikan dengan apa? Dengan yang namanya jurnal eliminasi. Nah, selain data neraca saldo setelah penyesuaian ini, nah balik lagi ke ini kita. Kalian masih ingat toh kasusnya kemarin, karena dia belinya itu 100.000 kan, imbalan yang dialihkan nilai wajarnya 10, sedangkan saham yang beredar 100.000. Ini lanjut yang kemarin sebenarnya, soal yang kemarin lanjutannya. Kalau sekarang kita nyusun laporan keuangan konsolidasinya. Kalau kemarin kan kita cuma ngitung sampai berapa ininya kan, saldo per 31 Desembernya. Nah, untuk yang ini sebenarnya sama seperti yang kemarin ya, cuman ini hanya diperjelas lagi, diperluas lagi, dirinci lagi data-datanya. Nah, ini kan saat terjadi pembelian ya kan, saat awal pertama kali si PT Monmon ini mengakuisisi si PT Panda, di mana saat dia mengakuisisinya ternyata imbalan yang dialihkan ini 100 1 juta, nilainya 1 juta, tapi kan nilai bukunya itu cuman 9 juta ya kan, nilai bukunya si PT Panda, aset bersihnya maksudnya. Nah, makanya terjadi selisih 100.000. Selisih inilah yang disebut sebagai diferensial, total diferensial atau selisih lah, kita kasih nama. Rp100.000. Nah, 100.000 ini ini terdiri dari aset teridentifikasi. Nah, kita bahas dulu aset teridentifikasi. Aset teridentifikasi di sini
itu kan kemarin kalau kita mau beli ya, mau beli perusahaan, otomatis kita harus mengukur semua aset yang di sini dan kewajibannya ya kan. Nah, ini disesuaikan dengan apa? Dengan nilai wajar kan? Nah, nilai wajarnya berapa kalau diukur nilai pasarnya? Dan ternyata kemarin saat diukur itu ada yang beda, itu adalah di peralatan dan bangunan. Kalau peralatan dan bangunan kemarin cuman nilai bukunya 135.000, sedangkan nilai wajarnya 180.000. Makanya terjadi selisih 45.000. Nah, sama bangunan di sini ada selisihnya. Makanya selisih aset teridentifikasinya di sini adalah 64.000. Ya kan? 45.000 tambah 19.000. Nah, ini untuk aset teridentifikasinya aja. Saya ulangi, aset teridentifikasi itu asalnya dari saat pembelian, nilai aset, total asetnya ini ya, aset bersih lah yang kemarin itu, total aset dikurangi hutang kan, itu namanya aset bersih. Itu diukur kembali berdasarkan dengan nilai pasarnya. Nah, dalam kasus ini yang beda itu nilainya ternyata adalah peralatan sama bangunan. Nah, peralatannya nilai bukunya 135.000. Nah, peralatan ini dikurangi akumulasi. Lah ini kenapa beda, Pak? Lah itu kan ini kan 1 Januari, Nak. Pas awal tahun, sedangkan ini setelah penyesuaian 31 Desember. Masa akumulasi peralatannya sama terus? Nggak mungkin kan? Nah, asumsinya ini peralatan 10 tahun kan kemarin. Jadi 10 tahun 150.000 dibagi 10, 15.000. Nah, berarti kalau misalnya dia pas awal tahun itu 15.000 nih. Karena di akhir tahun kan udah jalan lagi, makanya jadi 30.000. 150.000 dikurang 15.000 ya sama dengan 135 ini. Nah, itu nggak terlalu penting lah kalau yang ini. Nah, yang penting kalian tahu ini dulu selisih ini dan aset identifikasi. Nah, seandainya total diferensialnya itu ternyata masih ada sisa dari ini, 100.000 kurang 64.000 ini kan masih ada sisa. Sisanya 36.000. Nah, itulah nanti yang jadinya goodwill. Nah, untuk di konsolidasi ini otomatis nanti kita akan mengakui goodwill, nah, karena kita akan menggabungkan induk dan anak. Nah, itu. Jadi ini tabel alokasi selisih ya, dia lebih diperjelas lagi. Selisih ini kita sesuaikan juga dengan jumlah alokasi kepemilikannya. 85% ini punya si PT Monmon, 15% ini kepentingan non pengendali atau pihak lain. Ini harus diselisih, harus diinikan. Sama juga nih amortisasi selisihnya perlu kita diinikan, dirinci lagi. Nah, ini adalah penghitungan laba yang diakui, maksudnya laba diakui induk. PT Monmon kan 85%. Jadi dari 10.000 yang kita hitung tadi, ini yang diakui kan cuman 8.500 untuk si PT Monmon karena dia kepemilikan 85%. Sisanya 15 ini untuk kepentingan non pengendali 1.500. Nah, ini kita perlu hitung, Nak, diperinci memang. Kalau sekarang nggak hanya PT Monmon induk aja yang kita hitung laba yang diakui si PT Monmon berapa, lalu untuk kepentingan non pengendali berapa. Ini sama kok cara ngitungnya seperti yang kemarin, cuman bedanya di sini kita hanya lebih memperinci lagi, kita ngitung juga untuk kepentingan non pengendali. Itu aja bedanya kok. Sehingga setelah kita hitung-hitung ya ini ketemulah ini saldo laba per 31 Desembernya, saldo investasinya. Ini kan nilainya sama seperti ini nanti. Nah, mana punya Monmon? Nah, ini investasi PT Anak sebesar 851.700. Inilah nanti yang akan kita eliminasi, nah, akun ini. Kita eliminasi, kita hilangkan
kita ganti dengan aset-aset yang akan kita tambahkan ini, dan juga hutang. Nah, untuk itu kita harus melalui yang namanya prosedur pembuatan jurnal eliminasi. Jadi tahu ya asal muasal angka ini, angka yang di sini 851.000 itu ya asal muasalnya hitungnya ya ini. Tuh. Jelas ya? Baik. Kita langsung saja mulai untuk membuat jurnal konsolidasi. Membuat laporan keuangan konsolidasi. Tadi sudah kita bahas, langkah pertama itu adalah mengidentifikasi transaksi. Nah, kalau untuk kasus yang sekarang ini tidak ada transaksi istimewa, nak. Jadi kita di sini tujuan dari jurnal eliminasinya hanya mengeliminasi saldo ini, akumulasi ini investasi PT Anak ini yang harus kita hilangkan, serta akun-akun yang berhubungan dengan ini nantinya. Itu aja yang akan kita eliminasi. Nah, langsung aja kita masuk ke jurnal eliminasinya. Nih. Jadi untuk eliminasi dasar tanpa adanya transaksi istimewa. Nah, ini dia. Jadi ada di sini 4, nak. Jurnal eliminasi dasar tanpa adanya transaksi istimewa. Jadi bahkan ini bisa lebih simpel lagi, nak, kalau seandainya nggak ada yang namanya istilah ini tadi, selisih diferensiasi sama munculnya selisih ini, maksudnya nggak ada kasus seperti ini. Jadi imbalan sama nilai bukunya ini sama persis, nggak ada selisih. Itu lebih simpel lagi, sederhana. Nah, berhubung di sini Bapak langsung kasih yang lebih real aja lah, karena nggak mungkin kita membeli suatu perusahaan itu dia sama seperti nilai bukunya, ya nggak untung dong penjual ininya, perusahaannya, ya nggak. Nah, eliminasi dasar. Kita langsung masuk ke tahap kedua buat jurnal eliminasi. Pertama ada 4 tadi ya. Pertama, mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Jadi ekuitas PT Anak yang ini, nah ini kan PT Panda, ini PT Anak, ini neraca saldonya toh yang ada di soal. Ekuitas PT Anak itu kita cari komponennya apa saja di sini. Itu ada modal disetor, ya kan, sama saldo laba, ya enggak. Nah, coba sini. Nah, itu harus kita eliminasi. Nah, ini PT Panda Anak, ingat ya, ini ekuitas PT Anak. Berarti modal disetor, agio saham sama saldo labanya itu harus kita eliminasi. Caranya bagaimana? Kita lihat saldo normalnya, nak. Kalau saldo normalnya itu kan dia ada di kredit kan, ya kan, ini debit, ini kredit. Nah, ini adalah ekuitas PT Anak, modal disetor, saldo laba. Berarti eliminasinya kita harus mendebetnya 500.000, 200.000, 200.000. Nah, kreditnya apa? Nah, karena kita mau mengeliminasi, berarti kita harus mengeliminasi dulu ini ekuitas PT Anak ini. Kreditnya adalah karena ini kepemilikannya tidak penuh. Jadi dari total modal ini kan totalnya adalah 900.000 toh. Nah, 900.000 ini kita alokasikan 85%. Ini kan punya PT Monmon, ya kan, 15% non pengendali. Itulah kreditnya nanti. Kreditnya investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak untuk si Monmon hilang 765.000. Ini harus kita kreditkan.
Nah, di sini nanti muncul yang namanya akun baru, Nak. Akun kepentingan non pengendali. Ya selisihnya ini 765.000 dikurangi 900, ya 15% ini jadi kredit. Terus 35.000. Tuh. Ini ya. Ini dapatnya dari 85% dari ini. Ini dapatnya ya dari modal di stok seluruh komponen ekuitas PT anak yang mau dieliminasi. Berikutnya, kedua, mengeliminasi saldo investasi PT anak. Masih saldo investasi PT anak. Karena saldo investasi kita di awal berapa tadi, Nak? Coba kita hitung aja ya. Saldo investasi PT anaknya segini nih. 891.000. Ini saya kasih aja di sini. PT anak terhadap efek penyesuaian diferensial atau selisih. Nah, jadi efek dari diferensial yang ada di tabel ini tadi, Nak. Ini perlu kita eliminasi. Nah, kita sesuaikan lagi kalau di sini. Nah, di situ kan diferensial itu terdiri dari dua ya, aset teridentifikasi sama goodwill. Nah, aset teridentifikasi ini apa aja? Itu ada peralatan dan bangunan. Selisihnya berapa? 45.000 sama 19.000. Nah, ini harus kita eliminasi. Makanya di sini nanti kita perlu mendebet dulu, Nak. Karena kan dia selisihnya positif ya. Ya kan? Nilai wajar lebih besar dari nilai buku. Maka di sini nanti dia eliminasinya adalah debet. Kita sesuaikan. Kalau dia kredit atau ininya nilai wajarnya lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya negatif, maka di sini nanti dia eliminasinya di debit, di kredit. Tapi berhubung kasus kita ini adalah selisihnya adalah positif, maka dia eliminasinya adalah debit. Debit 45.000, ini 19.000, goodwill 36.000. Nah, ini di debit semua dulu. Kreditnya apa? Ya, investasi PT Panda. Total diferensial ini kan sama dengan 100 ya. Nah, ya kan? Sama sih dari sini itu asalnya, Nak. Nah, ini alokasinya, Nak. Nah, ini alokasinya ini untuk si Monmon 85.000, untuk kepentingan non pengendali adalah 15.000. Ya gampangnya ini hasilnya dari sinilah, kalian bisa lihat tuh. 85.000, 15.000. Total selisihnya 85%, 15%. Nah, itu dikreditkan. Berarti ini udah ada dua nih yang kredit. Investasi PT Panda dari ekuitas sama efek penyesuaian. Nah, dampak dari penyesuaian diferensial ini, kita juga perlu lagi menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Nah, karena di sini ada ya, Nak ya, peralatan dan bangunan. Di sini kan ada selisih amortisasi, ya kan? Ingat toh? Yang selisih ini akan kita amortisasikan atau disusutkan. Masih ingat kan hitungnya? Seperti yang kemarin, dihitung per tahun. Nah, ini berapa dia? 5.000 sama 1.000. Asalnya dari mana? Dari sini. Amortisasi selisih ini perlu kita debitkan, Nak. Dan ini juga perlu kita sesuaikan berapa kepemilikan punya Monmon, non pengendali berapa. Nah, tapi kalau ini kita langsung saat ininya ya, keseluruhannya. Karena ini adalah yang diferensialnya berdasar peralatan dan bangunan, otomatis beban penyusutan peralatannya akan jauh lebih tinggi. Makanya perlu kita debitkan. Karena ini debit, Nak. Ingat, kalau dia debit meningkat, dia beban penyusutan peralatannya juga akan debit. Tapi kalau misalnya peralatannya ini lebih kecil atau di sininya dia minus, selisihnya minus karena terdiakan tempatinnya kredit, ya kan? Maka nanti beban penyusutannya bakal di
kredit. Itu aja nanti ini ya, menyesuaikan. Intinya yang ini dia menyesuaikan dengan kondisi ininya, diferensialnya, debit atau kredit. Nah, itu. Jadi beban pasti pasangannya akumulasi penyusutan. Seperti itu ya, salah. Nah, ini untuk yang diferensial. Lalu yang ketiga, mengeliminasi saldo investasi anak terhadap laba yang dibagikan. Nah, untunglah kita sudah menghitung di sini, Nak. Itulah gunanya yang di sini. Menghitung porsi laba diakui setelah penyesuaian. Nah, di sini kan sudah jelas untuk PT Monmon dia diakui 3.400, non pengendali 600. Ini akan kita eliminasi. Caranya ini, laba atas PT anak di debit, investasi PT anaknya dikredit lagi. Itu jurnal eliminasinya. Ini untuk si PT Monmon. Nah, kalau ini sama, dia pendapatan non pengendali. Muncul akun baru di sini, Nak. Jadi akun pendapatan non pengendali di debit sama kepentingan non pengendali di kredit. Jadi pengendalinya nambah di sini. Nah, itu terhadap laba. Nah, berikutnya mengeliminasi saldo investasi PT anak terhadap dividen. Sama. Nah, kalau ini kita balik. Kalau tadinya kan dividen mengurangi investasi, sekarang karena eliminasi dia dibalik. Dividennya di kredit, ininya investasinya di debit. 1.700 sama 1.700. Asalnya dari mana nih, Pak? Ya ini, pembagian dividen ini. Pembayaran dividen. Tuh, dari soalnya. Dan ini untuk kepentingan pengendali di debit, ininya di kredit dividennya. Jadi ini ya. Jadi itu 4 jurnal eliminasinya untuk eliminasi dasar tanpa adanya transaksi istimewa. Nah, untuk pertemuan ke depan barulah nanti kita akan bahas masing-masing transaksi istimewa. Jadi eliminasinya nggak hanya ini aja, nanti nggak hanya 4 ini. Nanti ada eliminasi tambahan lagi terkait transaksi istimewa tersebut. Ini baru membuat jurnal eliminasi, dan ini adalah eliminasi dasar. Nah, misalnya tadi Bapak bilang kalau misalnya ya nggak ada ini, nggak ribet lah soalnya, jadi nggak ada yang namanya diferensial ini atau selisih yang muncul gara-gara yang harga belinya lebih mahal dari nilai bukunya. Ini nggak ada eliminasi yang seperti ini nggak ada. Jadi hanya 3 ini, 1, 2, 3. Jadi yang dieliminasi hanya ekuitas, investasi terhadap ekuitas, investasi terhadap laba yang diakui, sama investasi terhadap dividen. Udah itu aja. Itu tapi kalau kasusnya dia dulu belinya sama seperti nilai bukunya, harganya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, kita udah masuk ke tahap eliminasi. Kalau jurnal eliminasinya sudah dibuat semua, tahap berikutnya adalah kita membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, ini kertas kerjanya, Nah, ini akunnya. Akun ini pertama kalian pindahkan dulu aja, semua akun yang ada di neraca saldo yang ini, yang per 31 Desember ini. Tapi kalian yang pindahkan itu yang induk saja. Atau intinya semua yang ada akun-akun di sinilah, akun-akun ini pindahkan ke sini dulu cara membuatnya. Baru nanti setelah semua dipindahkan akunnya, barulah kalian cari akun tambahan yang muncul akibat dari di sini. Dari jurnal eliminasi. Nah, dari jurnal eliminasi ini kan muncul akun-akun baru toh. Akun goodwill, pendapatan non pengendali, dan kepentingan non pengendali. Nah, ini nanti baru kalian masukkan. Karena ini munculnya 3 akun ini akibat jurnal eliminasi. Tuh. Nah, untuk angka-angka yang ini ya asalnya dari soal neraca saldo itu. Tinggal kalian pindahkan aja. PT Monmon, PT Panda. Nah, inilah
penyesuaian jurnal eliminasi. Nah, jadi ya kayak kalian bikin penyesuaian buku besar loh, akuntansi dasar. Jadi semua yang ada di jurnal eliminasi ini pindahkan ke sini. Nah, misal contoh eliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Nah, berarti kan di sini ada modal disetor, agio saham sama saldo laba. Di debat ya, ini debat kan. Ya sudah, kalian cari akun di sini. Modal disetor, agio saham, saldo laba. Nah, masukkan di kolom eliminasinya. Nih. 500, 200, 200. Posisinya mana? Debat. Ya sudah, dimasukkan. Debat kan? Nah, tinggal dimasukkan di situ. Masukkan. Pindahkan di sini. Misal contoh berikutnya di kredit. Oh, ini investasi PT Anak. Ya cari akun investasi PT Anak. Pindahkan dulu di kredit di sini. Nah, loh kok beda, Pak? Ya iya dong, karena kan akun investasi PT Anak ini kan ada banyak di ininya, di eliminasinya. Yang di kredit ini sama ini di kreditnya, posisi kredit dulu ya, yaitu kalian jumlahkan aja dulu, kayak nanti dijumlah ketemulah segini. Dan dia juga ada penyesuaian di posisi debit. Ini investasi PT Anak, ini kan debit kan, ya sesuaikan di debit. Nah, jadi seperti itu ya cara memasukkannya. Nah, setelah dimasukkan semuanya ini sudah dipindahin semua dari jurnal eliminasi, barulah kita menghitung ini konsolidasi ini. Nah, konsolidasi ini adalah gabungan dari PT Monmon ini ditambah PT Panda, ya sesuaikan dengan akunnya ya, debat sama debat. Nah, sama jurnal eliminasi. Kalau jurnal eliminasi 0 ya udah biarin aja. Nah, ini contohnya kas. Kas ini berarti 150.000 posisi debat. Kebetulan PT Pandanya juga saldonya debat 110.000, jadi 150.000 tambah 110.000. Maka saldonya adalah 260.000. Jelas ya? Gampang kalau ini mah kayak kalian di pengantar akuntansi 1. Nah, yang perlu kalian lihat di sini yang ini nih, coba nih. Nah, yang ada jurnal eliminasinya ya. Nah, di sini kan debat. Ini PT Panda juga debat, berarti debat sama debat nambah. Jurnal eliminasinya kebetulan debat, berarti nambah semua. Berarti makanya konsolidasinya 395.000. Sama lah kumulasi penyusutan juga seperti itu. Nah, investasi PT Anak. Nah, ini debat. Di sini kan nggak ada PT Panda kan anak dia, mesti nggak mungkin ada investasi ke PT Induk, nggak. Nah, berarti ini debat ini ditambahkan langsung ke jurnal eliminasi. Oh, dia ada debatnya juga. Ya ini tambahin dulu aja ini. Nah, tapi satunya kredit, ya kan? Nah, berarti debat sama debat ketemu kredit, berarti kredit ini dia mengurangi. Yang menambahkan itu kalau dia sama, nah misalnya kredit ketemu kredit berarti jumlah, tapi misalnya kredit ketemu debat berarti mereka mengurangi, ya gitu. Bisa lah kalian ya. Nah, setelah disesuaikan semua jadilah kertas kerja konsolidasi ini. Nah, ini jadinya neraca saldonya setelah digabungkan dan disesuaikan dengan jurnal eliminasi. Nah, oke, kita sudah ketemu neraca saldo konsolidasinya. Tahap terakhir ya menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang pertama yang disusun itu apa? Laba rugi dulu. Nah, dari neraca saldo setelah konsolidasi inilah akun-akunnya kita susun untuk menyusun laporan keuangan. Pertama dari laba rugi. Laba rugi pendapatan kita pindahkan dari sini ya. Pendapatan
900.000 ya kan. Nah, pindahkan ke sini. Terus beban pokoknya, nah yang dipindahkannya di sini adalah konsolidasi ini nak. Nih, jadi hasil konsolidasi tadi ya kita susun jadi laporan keuangan, laba rugi, pendapatan dikurangi BPP jadi laba kotor. Jelas ya, angka ini asalnya dari mana, angka-angka ini. Nah, jadilah laba bersih konsolidasi nanti. Nah, laba bersih konsolidasi ini masih menunjukkan laba bersih secara keseluruhan. Nah, jadi gunanya laporan keuangan konsolidasi ini, di sini kita juga bisa mengetahui porsi masing-masing. Jadi laba bersih konsolidasi ini nanti dia didistribusikan ke siapa aja? Ke non pengendali 600.000. Ini angkanya dari mana, Pak? 600.000 ini ya dari sini. Nah, pendapatan non pengendali yang kita dapetin dari jurnal eliminasi. Ini dikonsolidasinya adalah nilainya 600. Dia posisi debit. Berarti dia akan mengurangi labanya ini. Jadi kondisinya pendapatan untuk didistribusikan kepada non pengendali adalah 600. Berarti untuk entitas pengendali atau entitas induk inilah labanya. Jelas ya. Jadi ini laba bersih konsolidasi. Ya, ini laba bersihnya memang dari seluruh entitas anak dan induk digabungkan. Itulah jadinya ini laba bersih konsolidasi. Nah, tapi ini kan nanti bakal didistribusikan, dipecah. Untuk non pengendali 600 dan pengendali atau entitas induk ya ini 103.400. Karena ini sudut pandangnya konsolidasi berarti keseluruhan. Nah, jadi di keseluruhan ini berarti ada haknya para pihak non pengendali, pihak lain lah, pihak di luar pengendali. Tuh sama. Nah, setelah kita dapat laba bersih konsolidasi ini, baru kita menghitung ini. Nah, perubahan modal. Nah, kita lihat perubahan modal ini, kita cara menghitungnya sama komponen modalnya, modal disetornya itu berapa. Modal disetor 700.000 ditambah agio saham 1.800.000. Berikutnya untuk saldo labanya, ini komponen ekuitas ya. Per 1 Januari kan 700.000. Nah, dapat dari mana ya? Dari soal. Soalnya dari sini yang awal ini. Nah. Ini 700.000. Tapi ini sudut pandang dari sudut pandangnya si ibu induk. 700.000 ditambah laba bersih konsolidasi induknya ini dikurangi dividen ya ini ya kan dari neraca saldo. Nah, baru ketemulah saldo laba per 31 Desember segini, dijumlahkan saldo laba dan modal, komponen modal, ketemulah modal kepentingan pengendali. Jadi ini porsinya sih induk 2.551.700. Ini untuk si induk. Nah, kepentingan non pengendali ini dapatnya dari mana, Pak? Angka ini ya dari sini. Nah, dari neraca saldo konsolidasi yang kita cari itu. Tuh, ya kan? Jadilah nanti ketemu total modal konsolidasiannya seluruhan. Nah, ini porsinya. Konsolidasian ini terdiri dari modal si kepentingan pengendali sama non pengendali. Tuh. Bisa ya? Ya udah, kalau udah ketemu laba rugi, perubahan modal, ya udah kita susun laporan posisi keuangan konsolidasiannya. Nah, tinggal dipindahkan saja akun-akun neraca akun-akun ini
konsolidasian ini, kas, piutang, persediaan, sewa, peralatan, disusun menjadi sebuah laporan posisi keuangan. Tuh. Jadi ini beda dia laporan keuangan entitas tunggal sama konsolidasian ini beda. Jadi kalau konsolidasian itu di laporan keuangannya itu akan diinformasikan porsi untuk pihak pengendali dan non pengendali. Dan itu laporan keuangannya itu disusun berdasarkan induk dan anak, jadi gabungan. Jelas berbeda dengan laporan entitas tersendiri. Ya kalau kalian lihat di perusahaan laporan keuangan perusahaan besar, pasti mereka semuanya ya laporan keuangan konsolidasian. Karena saat ini perusahaan besar itu ya mereka jarang yang tidak punya entitas anak. Pasti punya entitas anak. Jelas ya. Oke, jadi itu untuk materi hari ini. Hari ini kita masih pengenalan dulu. Oh, jadi gini loh cara nyusun laporan keuangan konsolidasian itu. Prosesnya seperti ini. Untuk entitas anak dan induk. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas dahulu transaksi-transaksi istimewa tadi. Nanti setelah kita bahas semua transaksi istimewa, baru kita menyusun laporan keuangan yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif. Tuh. Oke, cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.